pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dalam hal ini akan dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Tuti Duka SPD. Bapak Ibu, kita akan mendengar sapaan oleh yang terkasih Ibu Waksek bagian sarana prasarana. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk Ibu. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan karena atas perkenannya maka kita semua boleh berkumpul di tempat ini. Terima kasih buat kehadiran kita. Terima kasih juga buat CGP Angkatan 7 Ibu Tuti Duka yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Hari ini kita akan berdiskusi bersama melalui program yang telah dibuat dalam kegiatan CGP ini, program guru penggerak tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Hal ini saling kait-mengait dengan kegiatan program yang dijalankan oleh sekolah. Kegiatan ini boleh berdampak langsung terhadap guru dan juga terhadap peserta didik dalam hal ini siswa. Kegiatan yang dilakukan oleh CGP kali ini melakukan kegiatan yang menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah kita, yaitu lab kimia. Peralatan yang digunakan juga berada dalam lingkungan sekolah. Kemudian kegiatan-kegiatan ini juga melibatkan peran aktif siswa. Karena itu pada saat ini saya minta kesediaan semua guru teman sejawat dari Ibu Tuti CGP Angkatan 7 ini untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dimaksud. Untuk itu mungkin tidak berpanjang kata, saya akan memberikan mic ini kepada MC untuk kita melanjutkan kembali dengan kegiatan diskusi sebagaimana sudah kami jalankan lebih dahulu. Saya dan Ibu Tuti sebagai CGP kemarin kami sudah melakukan diskusi bersama. Hari ini kita akan melakukan diskusi bersama dengan teman sejawat di sekolah ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Waksek sarana prasarana yang telah memberikan sambutan kepada kita sekaligus membuka kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Jalan-jalan ke Pulau Ternate, jangan lupa membeli kain sarung. Duduk bersama di waktu pagi, mari bermain kata di dalam diskusi bersama Ibu Tuti. Dan pada kesempatan selanjutnya kita akan bersama-sama masuk ke dalam ruang diskusi yang akan dipandu langsung oleh pemateri CGP Angkatan 7 Ibu Tuti Duka SPD. Kesempatan diberikan kepada Ibu. Kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya sebagai CGP Angkatan 7 yang akan memaparkan materi program guru penggerak tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Teman-teman, rekan-rekan guru yang saya hormati, juga Ibu Wakasek sarana dan prasarana yang berkenan hadir. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan program saya yang saya sudah programkan untuk sekolah ini tentang Abitakum IPA. Di sini judul yang saya angkat di sini sebagai program saya adalah mewujudkan lingkungan yang melatih keterampilan murid sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri melalui program Aku Bisa Terampil dalam Praktikum IPA atau Abitakum IPA. Hal yang berikut yang menjadi latar belakang saya mengangkat Abitakum IPA ini sebagai program saya adalah yang pertama, pembelajaran IPA khususnya kami kimia, fisika, biologi
adalah pembelajaran yang 50%-nya itu adalah praktikum, 50%-nya konsep atau materi konsep. Namun ketika materi praktikum harus kita lakukan di laboratorium, terkadang kita para guru mata pelajaran IPA itu tidak melakukan praktikum. Mengapa? Karena ada di antara kami, banyak di antara kami yang belum begitu paham dalam mengelola alat dan juga bahan yang ada di laboratorium tersebut. Sehingga ketika mata pelajaran, katakanlah mata pelajaran kimia, ketika materi yang harus saya ajarkan itu adalah materi praktikum, namun saya tidak bisa melakukan praktikum oleh karena saya belum tahu menggunakan alat dan bahan tersebut, maka materi itu saya sampaikan dalam bentuk konsep saja atau materi-materi aja saja tanpa melakukan praktikum. Nah, ini yang merupakan latar belakang mengapa saya mengambil program ini untuk dijalankan. Kemudian yang kedua, untuk murid, kita semua menyadari dan memahami betul kalau murid atau peserta didik kita akan merasa lebih menyenangkan, pembelajarannya lebih menyenangkan itu jika ada kegiatan pembelajaran di luar kelas. Ya, kalau kita orang kimia, sesuatu materi itu akan terlihat hidup atau terlihat hidup ketika dibawa dalam bentuk praktikum di laboratorium. Kalau dia konsep saja, mereka tidak akan memahami materi itu secara baik. Misalkan mata pelajaran di materinya tentang literasi asam basa, mereka tahu literasi asam basa itu apa, tapi perubahan warna yang terjadi ketika asam diliterasi dengan basa itu apa, warna yang terjadi itu bagaimana, mereka tidak tahu. Ya. Materi ini akan terlihat menarik ketika kita membawa peserta didik itu masuk dalam laboratorium dan terjun langsung ke dalam praktikum, mempergunakan alat literasi secara baik, bagaimana membuat larutan asam dan basa untuk dicampurkan dan membentuk perubahan warna, itu akan terlihat menarik dibandingkan kita menyampaikan secara konsep saja. Ya, ini latar belakang yang kedua. Dan yang ketiga, anak-anak didik kita wajib untuk mengetahui cara penggunaan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Ya, itu 3 hal yang melatar belakangi kenapa saya mengangkat program ini sebagai program saya untuk sekolah kita SMA Kristen 2 Kalabari. Hal yang berikut adalah program Abitakum IPA ini merupakan program yang berdampak positif bagi murid. Kenapa saya bilang berdampak positif? Karena murid akan dibekali lebih awal tentang cara penggunaan alat dan bahan laboratorium. Jadi ketika mereka keluar menempatkan studi di sekolah kita, mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Katakanlah masuk dalam perguruan tinggi jurusan FKIP, MIPA, kimia, fisika, biologi, mereka akan mendapatkan materi kimia dasar, biologi dasar dan sebagainya ya. Dan di situ mereka akan masuk di laboratorium. Nah, ini akan terlihat peserta didik yang awalnya sudah dibekali dengan pengenalan dan pemanfaatan alat dan bahan laboratorium, mereka akan berbeda ketika mereka tampil dalam laboratorium di perguruan tinggi. Mereka ada dalam lab di perguruan tinggi. Mereka akan tampil beda dibandingkan dengan peserta didik yang hanya menerima konsep materi saja, materi IPA saja sejak mereka ada di SMA. Nah, ini dampak positif. Kemudian kalau yang tidak melanjutkan perkuliahan, katakanlah mereka bekerja di lab-lab yang ada, di apotek yang ada, mereka juga akan tahu memanfaatkan cara menggunakan pipet ini seperti ini. Tidak boleh menghirup langsung, bahan itu langsung dihirup dengan langsung ke hidung, tidak boleh seperti itu. Cara mengukur larutan ini tidak bisa kita ukur dengan melihat saja begitu, tapi melihat begitu, tapi kita harus mengukurnya dari bawah, lihatnya lengkungan
berikut, kemarin saya sudah bertemu berdiskusi dengan Ibu Sarana dan Prasarana Ibu Dewi Abor, dan kita sudah bicara tentang hal ini. Terkait dengan program ini, saya akan lakukan di awal yang berikut ASK yang baru sebagai program ini juga akan di tahun ajaran yang baru itu 2023-2024. Demikian pemaparan materi tentang program Abitaku IPA. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman serumpun IPA untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih. Teman-teman sekalian, mungkin dari pemaparan materi tadi ada yang perlu untuk kita diskusikan. Saya buka ruang untuk kita diskusi bersama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita tahu bahwa dalam kurikulum Merdeka itu siswa dituntut untuk memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dari materi yang Ibu paparkan tadi, program yang Ibu mau jalankan tadi, kira-kira profil pelajar Pancasila apa yang nampak dari program yang Ibu paparkan tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Liliana. Memang kita sekarang ada dalam kurikulum Merdeka, dan di sini siswa dituntut untuk memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sendiri ada 6, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan kolaboratif. Untuk itu yang mau dicapai dari program yang saya jalankan ini yaitu bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, dan juga kreatif. Jadi ada 4 komponen profil pelajar Pancasila yang akan dicapai dari program yang saya jalankan ini. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan program ini, saya beri kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mau sampaikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Tuti untuk program yang akan dijalankan oleh Ibu Tuti saat ini. Yang saya mau tanyakan di sini pada slide yang ke-6 atau ke-7 ada satu kata yang sempat saya baca, itu ada keterlibatan aktif. Ya, mewujudkan lingkungan yang melatih keterlibatan murid sehingga terlibat aktif. Baik, yang ingin saya tanyakan di sini Ibu, keterlibatan aktif apa yang Ibu harapkan dari peserta didik? Ya, itu saja pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Ati, pertanyaannya luar biasa sekali. Baik, terlibat secara aktif di sini, mereka menjadi terampil dalam mempergunakan alat dan bahan lab yang ada. Kalau kita tidak punya pengenalan awal tentang alat dan juga bahan laboratorium ini, maka tentunya anak peserta didik kita akan mempergunakan alat dan bahan secara tidak tepat dan akan membahayakan diri mereka. Karena itu terlibat aktif di sini bagaimana mereka terampil, memahami, mereka sudah paham bahwa ini tidak boleh digunakan seperti ini, maka ketika mereka masuk
ketika mereka keterampilan yang sudah mereka dapatkan dari sekolah ini mereka bisa terapkan juga ketika mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman lain yang mau memberikan usul saran terkait dengan program yang akan saya jalankan ini. Waktu saya berikan. Baik, terima kasih Ibu Tuti yang sudah memaparkan materi ini dengan sangat luar biasa. Yang ingin saya bertanya, yaitu dalam kegiatan membuat program ini menyangkut dengan lab, kira-kira kapan Ibu mau melaksanakannya dan bagaimana proses pelaksanaannya, langkah-langkah apa yang Ibu ambil? Terima kasih Ibu, mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Terkait dengan program ini, saya rencanakan akan jalankan program ini di awal tahun ajaran yang baru, yaitu 2023-2024. Kemudian proses atau langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mewujudkan program ini, yang pertama saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, dalam hal ini wakil kepala sekolah sarana dan prasarana. Yang kedua, saya melakukan kolaborasi dan diskusi dengan teman sejawat seluruh mata pelajaran IPA. Dan yang ketiga, saya melakukan kolaborasi dan diskusi dengan OSIS, pengurus OSIS. Program ini akan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan mata pelajaran IPA. Demikian. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan dalam diskusi kita pagi menjelang siang ini, saya berikan mic kepada MC untuk melanjutkan kegiatan. Jalan-jalan ke kampung Tampala, jangan lupa ikut menari. Terima kasih hadirin semua. Mari kita akhiri kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu Guru yang terhormat, demikianlah kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada yang terkasih Ibu Wakasih urusan sarana prasarana untuk memberikan penguatan kepada kita pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang kedua diberikan pada saya. Setelah kita berdiskusi bersama tadi, saya melihat ada begitu kekompakan yang dibuat dalam grup atau teman sejawat, teman sekerja. Dalam hal ini tim MIPA, fisika, kimia, biologi, di mana akan dijadwalkan setiap kegiatan untuk praktek. Kemudian yang kedua, mungkin peserta didiknya juga akan kita bekali dengan buku-buku panduan yang sudah berada di perpustakaan sekolah, dilengkapi juga dengan alat dan bahan yang sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian diharapkan barang-barang atau perlengkapan yang ada gunakan sebaik mungkin sehingga membuat peserta didik atau murid-murid merasa nyaman, merasa memiliki sekolah dan merasa bisa menggunakan itu, menjadikan itu sebagai bekal mereka di kemudian hari. Yang terakhir, mungkin melalui program Adik Aku IPA ini yang merupakan program yang positif, yang berdampak positif bagi murid, bagi guru juga, di mana murid dapat berperan aktif dan melatih kepemimpinan dalam memberdayakan laboratorium sebagai sarana pendidikan dalam proses pembelajaran IPA. Jadi yang paling penting itu adalah murid ini yang harus berperan aktif selain guru. Ini diharapkan buat teman sejawat atau rekan-rekan para guru IPA untuk berperan aktif mengaktifkan
bersama lab IPA sebagai media pembelajaran buat murid. Demikian yang dapat saya sampaikan buat kita sekalian untuk diketahui. Terima kasih. Shalom. Kegiatan kita yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak angkatan 7, Ibu Tutin Duka SPD. Terima kasih, shalom. Mimpi menuntun kami berada di sini. Selamat semua. Terima kasih karena kita semua telah berkumpul di tempat ini. Dalam kesempatan ini kami pengurus OSIS mengajak kita semua untuk berdiskusi dalam program yang diikuti teman-teman sekalian dalam slide. Yaitu kita akan membahas tentang mewujudkan lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri melalui program Aku Bisa Terampil dalam Praktik Pendidikan atau kita bisa sebut Alkitab Pendidikan. Dan kesempatan ini saya akan berikan sebelumnya kepada pengurus OSIS untuk mendukung kita dalam program ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membahas mengenai program yang diikuti tentang Alkitab IPA. Menurut teman-teman, pelajaran seperti apa yang teman-teman inginkan? Apakah pembelajaran di dalam kelas ataukah di dalam laboratorium? Terima kasih. Kalau menurut saya pembelajaran yang lebih baik kita lakukan itu dalam laboratorium supaya kita bisa dapat berpikir kritis dan kita bisa lebih mandiri dan lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, apakah pembelajaran di laboratorium ini kita lakukan rutin setiap minggu atau pada materi khusus saja dalam pembelajaran IPA? Materi-materi khusus yang berkaitan dengan kita. Kita berikan tepuk tangan. Baik, yang berikutnya, apakah menurut teman-teman pembelajaran di kelas lebih terlihat asik dan menyenangkan ataukah di dalam laboratorium? Kalau menurut saya, pembelajaran di kelas di laboratorium itu lebih asik dan lebih aktifnya itu di laboratorium. Karena kalau di kelas kita otomatis dapatnya teori saja, tapi praktiknya tidak. Tapi kalau di laboratorium, teori juga praktiknya. Jadi kalau kita belajar seperti itu, otomatis kerjasama kita nampak. Terima kasih. Dan berikutnya, di dalam laboratorium, apakah kita dapat terlihat lebih mandiri dan terampil dalam pembelajaran ataukah tidak? Baik, kalau menurut saya, kalau kita belajar dalam laboratorium, kita bisa berkolaborasi atau bekerjasama dengan teman-teman saat kita melakukan praktik. Ada lagi teman-teman. Terima kasih. Kalau menurut saya, pembelajaran di laboratorium lebih baik karena kita bisa mengetahui bagaimana caranya menggunakan alat-alat laboratorium. Ada lagi? Menurut saya, kalau boleh saja melakukan praktikum dengan proses seperti praktikum saja, tapi kita dapat mendemonstrasikannya dalam satu presentasi.
aktif, kreatif, kita juga bisa mandiri, kita juga bisa berpikir kritis dan berteknologi. Baik, yang terakhir, menurut teman-teman, tindakan apa saja yang kita lakukan supaya dapat menjaga kenyamanan kita dan lebih terlihat menyenangkan ketika kita melakukan pembelajaran. Baik, terima kasih. Jadi tindakan yang harus kita lakukan agar pembelajaran bisa terlihat aktif dan menyenangkan, yaitu kita bisa terampil dalam menggunakan alat-alat laboratorium. Dan yang kedua yaitu kita bisa kreasikan kegiatan praktikum kita dalam bentuk video pembelajaran. Terima kasih. Baik, demikian beberapa agenda IPA yang saya sampaikan. Apakah dari teman-teman semua ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Waktu saya berikan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaan saya itu kalau kita di dalam lab laboratorium, apakah kita bisa makan atau apakah kita bisa pegang alat-alat yang di dalam lab tanpa duduk di stul atau duduk di kursi? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Alangkah lebih baiknya ketika kita berada di dalam ruang praktikum, kita jangan dulu mengonsumsi makanan atau minuman, karena itu juga akan berdampak pada diri kita, karena belum tentu alat-alat yang kita pegang itu bersih atau tidak. Teman-teman semua, sebelum saya kembalikan kepada Maya untuk membuka pertemuan kita pada hari ini, saya berikan kesempatan kepada non-tulen untuk membacakan hasil diskusi kita pada pertemuan hari ini. Kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kita pada hari ini. Yang pertama, program Habitatku IPA merupakan program yang berdampak positif bagi murid, di mana murid dapat berperan aktif dan melatih kepemimpinan murid dalam memberdayakan laboratorium sebagai sarana pendidikan dalam proses pembelajaran IPA. Yang kedua, manfaat dari program Habitatku IPA adalah ketika murid dibekali dengan penggunaan dan pemahaman awal tentang laboratorium, maka itu akan menjadi modal bagi murid ke depannya ketika mereka menamatkan studi dan melanjutkannya ke perguruan tinggi. Yang ketiga, program Habitatku IPA akan dijalankan pada awal semester pada tahun ajaran yang baru. Yang terakhir, langkah-langkah yang dilakukan agar program ini dapat berjalan dengan baik adalah yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan pengurus OSIS. Yang kedua, menjalankan program ini di awal tahun ajaran baru 2023-2024. Dan yang terakhir, program ini akan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan MPIPA. Terima kasih. Ya baik teman-teman semua, terima kasih atas diskusinya dalam diskusi kali ini. Yang pastinya kita semua setuju dari program Ibu Tuti tentang Habitatku IPA. Dan mari kita support program ini dengan mengatakan Habitatku IPA, yes, yes, yes. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari SMA Kristen 2 Kalabahi, terkhususnya kelas 1191. Di sini kami akan mempraktikkan cara membuat parutan asam dan basa. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Hendelika Olijahi. Di samping kanan saya nama Bunga Melani Fuli. Di samping kiri saya bernama Joy Penton, dan di samping Joy bernama Intan Bunga. Dan yang menjadi kameramen kita adalah Kita Profesional. Di sini kami akan memperkenalkan alat dan bahan. Yang pertama, bahan ada jeruk nipis, ada cuka
sabun makan, ada rinso, ada kertas lakmus merah dan lakmus biru, ada air got, dan juga ada dapur. Alat yang kami gunakan yang pertama ada gelas ukur, alat pengaduk, pipi tetes, tabung reaksi, dan juga tabung reaksi. Dan alat yang terakhir kami gunakan yaitu cawan. Kedua, siapkan larutan sabun. Yang ketiga, larutan kapur makan. Yang keempat, air got. Yang kelima, kerasan jeruk nipis. Dan yang terakhir, larutan cuka makan. Siapkan kertas lakmus merah, biru, dan indikator. Basahi kertas lakmus merah, biru, dan indikator dengan larutan garam dapur. Kedua, basahi kertas lakmus merah, biru, dan kertas indikator dengan larutan air sabun. Yang ketiga, basahi kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, dan kertas indikator dengan larutan air jeruk nipis.
keempat, basahi kertas lakmus merah, lakmus biru, dan kertas indikator dengan cairan air got. Yang kelima, basahi lakmus merah, lakmus biru, dan kertas indikator dengan larutan aqua. Yang keenam, basahi kertas lakmus merah, lakmus biru, dan kertas indikator dengan larutan cuka makan. Yang ketujuh, basahi kertas lakmus merah, lakmus biru, dan kertas indikator dengan larutan kapur makan.